Allah lihat tidak kita membaca Quran? Lihat tidak? Allah tahu kita baca Quran? Allah tahu kita lihat medsos? Nah, mana yang Allah sukai? Satu huruf 10 kebaikan. Makin banyak kita baca Quran, makin disukai Allah. Cirinya apa? Makin banyak pahalanya. Percayalah hadirin, Al-Quran itu mukjizat Allah berikan kepada Rasul sampai sekarang ada. Kita lekat dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Salat itu adalah tiang agama, imaduddin. Kalau tiangnya rapuh, roboh. Makanya kalau ingin urusan diperbaiki oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, segera evaluasi salat kita. Dari segi waktu, tepat waktu atau lalai. Dari segi persiapan, karena salat yang jelek itu bisa dilihat dari wudunya. Kalau wudunya sudah asal-asalan, persiapan sholatnya asal-asalan, maka sholatnya cenderung tidak berkualitas. Semua yang berkualitas itu bisa dilihat dari persiapan. Kalau serius sekali mempersiapkan diri sholat, baik waktu, pakaian, tempat, kemudian kesiapan ilmunya, makin bagus persiapan sholat kita, Allah tahu kita mempersiapkan diri untuk sholat. Wudunya benar sesuai dengan tuntunan, nanti Allah yang menolong sholat kita jadi bagus. Plus jumlah sujudnya ditambah. Kalau nambah sujud artinya nambah sholat yang sesuai dengan tuntunan. Jangan hanya yang fardu, fardu hanya 17, tidak cukup. Jangan hanya yang fardu, tambah sholat rawatib, sunnah-sunnah. Qobla subuh jangan pernah lepas. Qobla duhur kalau bisa 4 rakaat. Ba'da duhur 2 rakaat. Ba'da maghrib, ba'da isya jangan tinggalkan. Ini situasi sulit, tambah sujudnya. Karena mintalah tolong kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Sujud itu saat terdekat dengan Allah. Sujud itu saat memperbanyak doa. Dan doa la yaruddu qada ila doa, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Makanya kalau situasi makin sulit, makin sujud, makin banyak, makin berkualitas. Jangan dulu sibuk dengan ikhtiar lahir, tunggu dulu. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Setiap tempat milik Allah. Mau menemui siapa? Setiap yang ditemui juga ciptaan Allah. Jangan dulu sibuk kemana saya harus mencari uang, kemana saya harus mencari tambahan. Kemanapun pergi, yang ngasih cuman satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, mau memelas kepada siapapun, tetap yang menjamin cuma satu, Allah. Sekarang kita mau mikir, otak ini ciptaan Allah, Pak. Kalau tidak dikasih ide, tidak ada yang kepikir. Makanya sebelum kita akan menyempurnakan ikhtiar lahir, ikhtiar ibadah kita ini harus diperbaiki. Sholatnya perbaiki. Serius hadirin. Plus tahajud, plus duha, minimal 4. Makin banyak sujud. Wah, kalau banyak sujud nanti kerja saya kurang waktunya. Emang harus lama kerja? Yang penting tuh efektif kerja tuh, bukan masalah lamanya. Kerjanya sedikit, penghasilannya besar, iya kan? Tapi terserah. Kalau saudara mau kerja lama, sok aja. Saya tidak tertarik kerja lama-lama. Tertariknya bisa sholat yang khusyuk. Nanti
Begini ya, kalau orang sholatnya jelek harus kejar ke sana tuh. Kalau orang sholatnya bagus, dia yang nyamperin. Pilih, mendingan ngejar-ngejar rezeki, mendingan dikejar-kejar rezeki. Jawab. Tapi kalau mau ngejar-ngejar sok aja. Kalau saya ada janjinya dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Benar kita akan kerja, tapi kerjanya dibimbing oleh Allah. Nah, rezeki nanti dibuat melayani kita. 3. Tadi SSC ada yang kelewat. Yang S keduanya apa? Sedekah. Makin sulit makin banyak sedekah. Wah, habis dong. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, ini ciri bertakwa. Orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya jangan jadi pelit kalau sedang tidak ada, tambah saja. Tapi aslinya seperti yang pernah diceritakan, orang-orang yang sedikit uangnya itu lebih dermawan, Pak. Ada tunanetra sahabat kami waktu Covid diberi 2 paket sembako, beras segala. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ini untuk siapa? Untuk ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Untuk ini untuk siapa? Untuk apa yang dikatakan oleh beliau? Ini untuk siapa? Untuk bapaknya. Roti 2. Ada yang minta dikasihin tidak? Kasihin. Papi makin kaya, punya mobil 2. Ada yang minta punya rumah 2. Buat saya ya, apa bedanya dengan roti? Beda hadirin. Roti 50 ribuan. Tapi kalau jumlahnya sama, punya 2, nah, harusnya begitu. Tapi aslinya makin kaya makin lengket hatinya kalau kurang iman. Jadi sebetulnya tidak usah aneh kaum Ansor itu ketika datang muhajirin dari Mekah, mereka memberikan separuh hartanya karena keyakinannya sudah ajeg. Ayo sedekah, tidak ada harta pakai makanan, tidak ada makanan pakai apa fasilitas, pakai tenaga, pakai ilmu, pakai senyum, kata-kata baik. Pokoknya makin sulit makin berbagi, makin sulit makin berbagi. Saya lihat wajahnya tidak ada yang semangat begini hadirin. Atuh mumpung baru teori sing cerah, habis ya. Gak bisa miskin orang sedekah tuh, gak bisa. Janji dari Allah. SSC apa yang C-nya? Quran. Sudah kurangi, saya tidak mengatakan hentikan ya, kurangi medsos yang sia-sia, apalagi maksiat. Buka mushaf, Quran saja. Allah lihat tidak kita membaca Quran? Lihat tidak? Allah tahu kita baca Quran? Allah tahu kita lihat medsos? Nah, mana yang Allah sukai? 1 huruf 10 kebaikan. Makin banyak kita baca Quran, makin disukai Allah. Cirinya apa? Makin banyak pahalanya. Percayalah hadirin, Al-Quran itu mukjizat.
Allah berikan kepada Rasul sampai sekarang ada. Kita lekat dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nyata, siapapun yang akrab dengan Al-Quran itu bagian dari solusi. Walaupun kita baru membacanya, belum paham, sudah tapah pahala. Apalagi paham, dapat hidayah. Apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan. Kalau ikhlas, tolong. Pokoknya makin susah, makin lengket dengan Quran. Hadirin, berapa jam kita buka medsos? Orang Indonesia 4,5 jam sampai 5,5 jam sehari. 1 juz berapa jam? Tergantung, ya. Kalau baru daftar kursus, kalau sudah biasa membaca, berapa menit Ustaz? Yang tartil enak 30, hafiz, ya enggak ya, beda-beda ya. Yang normal Ustaz, waktu Ustaz belum jadi hafiz saja ya 40 lah ya, 40 menit. Saya baru membaca artikel tentang tidak ada bacaan yang paling hebat mempengaruhi akal, mental, fisik manusia selain Al-Quran. Ini sedikit saya mundur supaya Bapak Ibu lebih semangat baca Quran. Jadi ayat pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan dengarlah, bukan lihatlah, bukan pikirkanlah, tapi bacalah. Iqra di sini lebih daripada sekedar membaca huruf, karena Rasulullah SAW adalah ummi, buta huruf. Iqra itu adalah menghimpun informasi, memahami. Tetapi para peneliti ilmiah ini, saya hanya tidak membacakan saja jurnalnya, tapi jelas sekali orang yang suka membaca itu hadiahnya oleh Allah, otaknya dibuat lebih berkualitas. Kenapa? Ini sederhananya begini. Anak kalau belajar membaca beda dengan berbicara. Dia harus melihat huruf, melihat, menghafalkan huruf, kerja nih otak, merancang. Sudah melihat, tahu arti, kerja lagi otak. Kemudian A, membunyikan huruf, itu kerja lagi otak. Maka otaknya itu setiap bekerja, neuron-neuronnya, jaringannya menjadi semakin baik. Kalau kita lihat video atau scrolling tentang makanan enak, apel, bandingkan kerja otak dengan cerita apel yang enak, hanya bentuk huruf. Ini ada apel yang sangat ranum, lezat rasanya, warnanya merah muda, tidak kelihatan itu dalam huruf, di dalam tulisan, tapi kita berusaha membayangkannya. Dan itulah sebabnya orang yang senang membaca, hadiah dari Allah tuh lebih cerdas, lebih bisa menjadi solusi. Ini ilmiah hadirin. Lebih tenang, lebih kreatif, karena budaya membaca dibanding dengan budaya scrolling. Kalau scrolling itu seperti suguhan sudah jadi, yang senang membaca itu seperti chef. Orang yang suka scrolling sudah, salah satu efeknya adalah merasa pintar, tapi kalau menjelaskan tidak bisa. Beda dengan para pembaca, dia bisa menjelaskan dengan baik. Saya lihat juga wajahnya tidak begitu bahagia. Ini wajah scrolling. Ini serius hadirin. Hebatnya Al-Quran itu tiap titik, tiap tanda baca ada dhammah,
Di bawah apa? Ada kasroh. Ini semua ada nun mati, ada titik 1, titik 2, itu merangsang otak untuk terus menjadi aktif otaknya. Belum lagi disuarakan Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ini mengatakan, ini ilmiah hadirin ya, Allah Maha tahu, saya sudah membaca artikelnya. Itu getaran udara yang keluar dari mulut kita, itu merangsang otak kita jauh lebih tenang, lebih, namanya ada gelombang otak yang membuat orang itu bisa tenang, bisa bahagia hanya dengan membaca Al-Quran. Karena terangsang otaknya, bentuk hurufnya, getaran udaranya. Makanya sunnahnya membaca Al-Quran itu bukan mingkem. Kalau kita Quran dilihat, ini bukan membaca Quran, ini melihat Quran. Benar? Ini serius hadirin. Kalau melihat Quran, kalau membaca Quran sebaiknya ada upaya bibir ini membacanya dengan benar. Dan itu sangat menenteramkan, mencerdaskan, membuat otak ini dengan izin Allah lebih kreatif mencari solusi. Jadi kepada yang merasa lemot, besar kemungkinan kurang serius membaca Al-Quran. Baca minimal berapa? Minimal one day one juz. Khatam dalam sebulan itu minimal, itu standar. Standarnya berarti kita interaksi dengan Quran ini 45 menit lah minimal sehari, apalagi bisa lebih banyak. Ini juga dilihat oleh Allah. Kalau kita niatnya ikhlas, ya Allah, saya baca Al-Quran kalammu semata-mata mencari keridhoanmu. Allah mencerdaskan, Allah menenteramkan hati, Allah memberikan pahala, dan Allah nanti akan mengatur otak ini bisa mikir solusi. Apa saudara pikir orang-orang yang punya ide gagasan itu keluar dari kepalanya sendirinya? Tidak hadirin, itu Allah juga yang ngasih. Tapi kan yang penting bukan hanya gagasan, berkah gagasannya. Ini lagi ribet-ribetnya ini berusaha menurunkan dolar. Ada yang nanya, apakah AA bisa dolar di bawah 10.000? Secara pribadi saya bisa melakukannya. Simpan dolar, terus di atasnya 10 ribuan ya, bahkan di bawah 5.000 juga bisa, tapi hanya laku untuk saya sendiri. Jadi kalau kita mau berpikir solusi, pakai dulu SOP yang membuat kita bisa mikir solusi. Kan kita harus mikir dong, harus mikir dong. Emang saudara ngerti otak ini seperti apa? Siapa yang bikin otak kita? Siapa yang merancang otak kita? Kita ngerti tidak tentang otak sendiri? Gak ngerti. Maka supaya otak ini bisa berpikir yang tepat, bisa mencari solusi yang efektif, efisien, minta kepada pemiliknya dengan cara ibadah yang benar, termasuk doa ya, kemudian berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, dan akrabkan diri dengan Al-Quran sebagai jalan takarub kepada Allah. Nah barulah yang keempat, ayo kita ikhtiar. Allah lihat kok, Allah tahu hati kita berprasangka baik ke Allah, bener nih tauhidnya. Allah juga saksikan kita sujud,
kita terus berbuat kebaikan, kita terus mendekat dengan Al-Quran. Allah juga lihat kita munajat, lalu Allah melihat kita semangat ikhtiar seperti burung keluar dari rumah dalam keadaan perut, bukan rumah, keluar dari, ya sudahlah, tidak semua burung punya sarang ya. Pokoknya burung terbang, bukan keluar. Burung terbang, perut kosong. Burung pulang, perut isi. Kita akan terbang, kita akan keluar dari rumah ikhtiar, dan Allah tahu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Duhai Allah, pemilik langit dan bumi, saya akan sempurnakan ikhtiar. Saya tidak tahu harus kemana, tapi Engkaulah yang maha tahu. Tahu arti bismillah? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dan Allah menjawabnya kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukit. Dengar nih, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ini janji yang pasti terjadi. Kita akan dituntun. Kalau rezeki kita lewat orang, kita ketemu orang itu. Kalau rezeki kita lewat sesuatu, sesuatu akan ketemu kita. Allah tahu masalah kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu cicilan kita, Allah tahu bayaran anak-anak, Allah tahu beras cuman tinggal berapa? 2 ton, sedangkan makan santri 5 ton, hadirin. Allah tahu semua keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kita mungkin tahunya dikit keperluan kita, Allah tahu kapan, besok, lusa, keperluan bukan hanya kita, keperluan anak, istri, orang tua. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Jadi kita doa bukan ngasih tahu Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Kita doa itu ibadah. Ayo kita keluar. Kalau harus ketemu orang, ketemu. Nanti akan direkayasa, karena semua urusan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Percayalah. Tapi apa yang pertama terjadi kalau kita benar-benar ikhtiar dan tawakal? Yang pertama terjadi adalah hati kita tidak galau, tenang saja. Walaupun uang tidak ada, beras tidak ada, Allah kasih di sini kecukupan. Pertama adalah sakinah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Tenang, ini paling mahal, karena banyak yang uangnya banyak tapi stres. Ada juga yang tidak punya uang, stres. Yang enak adalah yang mana? Banyak uang dan tidak stres. Itu rada susah yang itu. Yang lainnya pertolongan pertama dari Allah itu adalah hati dibuat tenang. Huwallazi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Tenang, tenang hidup ini. Allah udah tahu semuanya. Allah juga udah lihat kita sujud, kita tahajud, kita berusaha berbagi walaupun duit sedikit, kita berusaha nolong orang walaupun dalam kesusahan. Semua dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Maka sempurnakanlah ikhtiar, tapi
Jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, karena ikhtiar adalah ibadah. Saya sudah datang ke sini, saya sudah ke situ, kok tetap nggak ada, malah yang kepikir saya jual sepeda. Sepeda itu emang rezeki dari Allah untuk dijual, tapi itu kan hadiah dari Saya kan bukan pemberi, Allah yang ngasih. Hanya saya kebagian banyak gaya aja. Aslinya rezeki dari Allah, disiapkan untuk apa? Untuk saat sulit dijual. Cirinya apa? Lapang hatinya ketika ngejual. Jual. Barang sudah habis, Allah tahu tidak? Tiba-tiba ada teman, udah pakai aja lah uang saya nih, mudah bagi Allah, tapi saya belum tentu bisa bayar. Ya udah kalau gitu halal, beres dah. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang terbuka hatinya, memberikan zakat malnya kepada kita. Jangan takut hadirin, Allah tuh menguasai setiap makhluk, menguasai setiap kejadian, menguasai setiap detik, setiap gerakan. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhtiar sesudah kita berprasangka baik, ikhtiar sesudah sambil kita perbaiki sholat, sedekah, ngaji, zikir, istighfar, ya, nanti Allah membimbing. Tapi jangan pernah bersandar kepada ikhtiar. Hasil tidak hasil, kita sudah sukses. Kalau sudah berprasangka baik, sudah ibadah, sudah doa, sudah ikhtiar, tenang saja. Tidak harus kita mengerjakan ini langsung keluar dari tempat itu. Kita tidak ngatur Allah hadirin. Kita ikhtiar itu ibadah. Saya sudah begini tapi belum datang juga. Saudara udah dikasih rezeki, mana rezekinya nggak nambah? Rezekinya saudara sekarang makin yakin, rezekinya saudara bisa tahajud, rezekinya saudara sekarang baca Quran terus, rezekinya saudara tiap waktu istighfar terus. Orang banyak yang dikasih dunia, belum tentu dikasih yang tadi. Tapi saya kan perlu tenang, ada waktunya, ada waktunya. Nabi Yusuf waktu kecil dikecemplungin, ada waktunya keluar dari sumur. Di penjara ada waktunya dikeluarkan dari penjara. Nabi Musa dikejar musuh, ada waktunya ngetuk lautan supaya terbuka. Nabi Ibrahim ada waktunya api itu jadi dingin. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sok tahu, jalanin saja terus ya. Tetap berprasangka baik, tetap ibadahnya bagus. Tadi SSQ, saya tadi SSC ya, jadi curan dong. SSQ, cute. Nah, T-nya apa? Tobat ya, nggak apa-apa, ngarang barusan ya. Perbanyak istighfar. Tadi ada yang ketinggalan ya. Pasangannya adalah sholat, sedekah, Quran, tobat. Jadi SSQ. Udah, nggak usah rewel. Allah lihat kok. Allah tahu kita pontang panting sana sini, nggak usah ngeluh, nggak usah mengeluh, nggak usah merasa udah berbuat. Tenang saja, ya, lakukan saja. Allah lebih tahu keadaan kita daripada kita sendiri. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada apapun siapapun. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jauhi maksiat, berhenti banyak bicara. Pokoknya zaman Indonesia susah, daripada banyak ngomong mending banyak zikir, banyak istighfar. Mau ngomongin apa? Tapi itu MBG diam.
Kalau ngomongin ABG boleh, Abdullah Gimnastiar, doain bukan diomongin. Sedikit saja tahunya. Lebih baik fokus ke Allah ya. Jangan buang waktu. Setiap detik akan berpengaruh dengan nasib kita. Setiap detik yang dipakai taat akan mempengaruhi takdir kita. Jauhi maksiat. Jangan segala dilihat, karena setiap dosa akan kembali menjadi bencana bagi kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Tenang hadirin. Kepada yang menyimak, saya bicara bukan sebagai menteri, bukan sebagai ekonom, bukan sebagai politikus, bukan sebagai aktivis demo. Saya berbicara sebagai seorang yang diamanahi berdakwah di pesantren. Jangan campur adukan dengan yang diberikan amanah berbeda. Saya sedih melihat tayangan ketika ada orang yang mengatakan mau dolar 16.000, mau dolar 8.000, sama pemberi rezekinya adalah Allah. Itu perkataan benar, tapi di ujungnya tapi katanya kata-kata ini menyesatkan. Kalau yang berbicara itu sedang mengajarkan tauhid, menyesatkan apanya? Kalau sebagai orang biasa seperti kita mau melakukan apa kita ini? Mau melakukan apa? Justru kita harus melakukan yang tadi, supaya nanti kalau kita melakukan sesuatu dibimbing oleh Allah. Rakyat sekarang disuruh demo-demo gimana? Kan? Rakyat tidak juga bisa makan dengan demo. Apakah dengan demo yakin akan selesai? Tapi urusan yang mau demo mungkin itu couplingnya di sana. Cuma coupling saya adalah saat ini membantu jamaah khususnya umat Islam untuk lebih kembali ke Allah, karena takwa lah yang jadi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin ada rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat kepada Allah, Allah cukupi. Kalau sudah serius begini, kalau saya memang harus berbuat sesuatu, asal Allah yang nuntun, insya Allah jadi solusi. Mungkin tiba-tiba bicara dengan siapalah yang dan dengan izin Allah bisa menjadi solusi. Tapi kurang bagaimana ekonom di Indonesia. Kampus fakultas ekonomi sangat banyak, para pakar ekonomi sangat banyak, tapi bukan pakar yang bisa menyelesaikan ketakwaan dan ketawakalan. Terima kasih.